والسلام على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para rawuh, para hadirin, para rabu setia kepada mulya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita tetap mendapatkan ridha, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menikah yang berupa kenikmatan dari nikmat-nikmat Allah, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan yang lebih afdal lagi nikmat iman dan Islam. Semoga niki selalu dan senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Para rawuh, para hadirin, Syekh Fudail bin Iyad niku dawuh. Wa qala Syekh Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajli nasi riya'un wal amalu li ajli nasi syirkun. Bismillahirrahmanirrahim. Tarkul amali, meninggalkan amal yang baik. Lihajlin nasi, karena manusia. Riya'un itu dianggap perbuatan riya, pamer. Wal amalu lihajlin nasi syirkun, perbuatan amal karena dorongan atau karena niat manusia, karena untuk manusia, itu syirkun, dianggap perbuatan syirik. Para rawuh, para hadirin rahimakumullah, kalimat ini sederhana, singkat, padat, tapi mempunyai makna, mempunyai pembahasan yang sangat luas. Imam Syekh Fudail bin Iyad itu berkata, kita meninggalkan ibadah kepada Allah, terutama ibadah wajib, karena khaufan lirriyai, karena takut riya, pamer kepada manusia. Itu dianggap riya'un. Itu adalah yang riya, yang sejatinya riya yang itu. Satu semata para rawuh, para hadirin, kalau ada orang meninggalkan ibadah satu waktu, umpamanya dia biasa berjamaah sholat 5 waktu, kemudian suatu ketika orang ini tidak berjamaah. Kenapa kok tidak berjamaah? Ternyata orang ini punya alasan. Lalu pokoknya jenengan mau berjamaah, kok dengar biasa jenengan ini berjamaah, makan, pengajian dan lain sebagainya. Iya oleh aku saiki gak berjamaah karena saya ini takut riya, karena saya takut pamer. Jadi aku nak berjamaah, aku berdiri ya. Nah, kata Syekh Fudail bin Iyad, perbuatan seperti itu dianggap riya. Meninggalkan amal baik karena takut dianggap riya, itu termasuk riya. Karena kita sering menjumpai orang itu salah
padang, terus sholat tahajud padang, sholat duha padang, tiba-tiba dia meninggalkan itu semua, ditinggalkan ibadah. Kenapa? Karena terbesit di hatinya takut sifat ria. Justru yang meninggalkan perbuatan amal tersebut dianggap ria, artinya tidak bagus. Nopo malih kewajiban fardu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang biasa sholat 5 waktu ternyata tidak sholat 5 waktu. Kenapa kok tidak sholat 5 waktu? Ternyata alasannya takut ria, haufan ria. Tidak bisa udah sholat duhur, udah sholat asar, udah sholat maghrib. Lalu pokoknya aku ria. Padahal meninggalkan seperti itu dianggap perbuatan jelek dan dianggap ria. Meninggalkan perbuatan amal itu, meninggalkan itu semua dianggap ria. Maka dari itu ketika Syekh Budail Bidiyah ini mengatakan seperti itu, beliau di bawahnya menegaskan kita harus bisa membedakan dorongan, tujuan, niat dalam beribadah. Kita harus bisa membedakan mana dorongan yang memang itu niat karena Gusti Allah, dan mana niat dorongan itu memang karena li'ajlin nasi, krono pamer kepada manusia. Atas dasar dorongan niat itulah yang bisa membedakan mana kula kalih panjenengan ikhlas dumateng Gusti Allah dan mana kula kalih panjenengan boten ikhlas dumateng Gusti Allah. Tapi kalau meninggalkan sholat 5 waktu karena alasan takut ria, itu salah. Jenengan boten dugi dan solo-soan. Tak ada tentang keselasa, nanya dia, gue tak ada tentang keselasa. So biasa gue aktif, menjual foto pamer, foto ya lebih orang. Apakah dulu ini masih ya? Nah itu jawaban yang salah. Jadi kan foto tubuh pengawasan budi biasa sih kok ditangkap nih. Dan pada teko nang pengajian, malam jauh teko anu di pamer ria. Itu salah. Ria itu salah semua dan jurusan. Bukan itu jurusan ria. Justru sama dengan meninggalkan amal itu, disitulah riaknya panjenengan. Meninggalkan itu ria. Berarti wong iki ndak sholat, wong iki ndak berjamaah, ya iku riake ya iku wis. Jadi dalam beribadah, kula kalih panjenengan jangan sampai terbesit di hati meninggalkannya karena takut ria. Kenapa? Karena itulah amniyatus syaitan. Karena itu adalah bisikan syaitan untuk membujuk rayu hati kita agar tidak beribadah kepada Gusti Allah. Begitupun amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kalian panjenengan boten nate amar ma'ruf nahi munkar belas. Kalau itu wis iku bocah iku wis tidak pernah amar ma'ruf nahi munkar. Itu termasuk ria. Maka dari itu sing riya niki wonten dalane kiamat, sing krana Gusti Allah niku wonten dalane kiamat. Ojo sampai kula kalih panjenengan dengan kemalasan kula kalih panjenengan bahasane bahasa takut pamer, padahal itu adalah malas. Sejatinya adalah malas. Maka dari itu monggo diperangi. Kalau kali panjenengan mumpung masih kita diberikan kesempatan oleh Allah, kita diberikan umur oleh Allah, kita masih diberikan nafas, ya. Karena tiap nafas kita ini tidak ternilai harganya dengan apapun yang ada di dunia. Ketika kalau kali panjenengan bernafas, itu tidak ada nilai apapun, tidak bisa dinilai dengan apapun yang ada di dunia.
karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat itu monggo jangan sampai tergoda dengan bisikan setan. Kalau kalian dengan saja pun malas, tidak mau teko soal-soal. Tapi lihat nanti aku mesti pamer, aku mesti riak, aku mesti dikepewok. Nah justru itulah kalau kalian dengan penyakit hati yang paling halus. Tapi ketika kita ini memang riak yang betulan, karena riak itu adalah syirkul asghar, syirik yang kecil. Ketika riak betulan itu memurni dorongan niat bukan karena Gusti Allah. Mungkin karena dorongan karena ingin dipuji, dilem oleh manusia, mungkin ingin dipuji dan dilem oleh orang lain. Itulah definisi daripada riya. Jangan dibuat riya itu alasan untuk dibuat kita itu malas, apalagi meninggalkan ibadah cuma Gusti Allah. Jangan sampai riya itu dibuat tameng bagi kita untuk meninggalkan amal-amal cuma Gusti Allah. Disitulah pulau kali panjenengan kalau memang riya dibuat tameng, disitulah pulau kali panjenengan sudah dianggap riya. Alhamdulillah, subhanallah. Maka dari itu pokok kalau kali panjenengan jangan takut kalau dalam hal ibadah, jangan takut riya. Lek pun sholat, dia sholat. Lek wayai sodako, dia sodako. Lek wayai wirid, dia wirid. Jangan takut di hati terbesit. Aku boleh wirid ternyata ini material. Sudah lurus mawar. Itu kadang-kadang adalah amniyatus syaitan. Terkadang adalah bisikan syaitan. Maka dari itu keistiqomahan itu perlu dan sangat penting sekali. Karena istiqomah itulah yang melahirkan keistimewaan untuk diri kita sendiri. Istimewa mungku Allah Subhanahu wa Ta'ala, istimewa mungku manusia yang lain. Al-istiqomah ainul karamah. Itu kalau mugi-mugi kalau kalian panjenengan tetap kuat iman, tetap kuat teguh dalam pendirian beribadah, tidak tergiur dengan bisikan-bisikan setan. Amin Allahumma amin. Maka mugi-mugi ilmu yang sedikit ini moga-moga yang manfaat, amal barokah dan kaulasan panjenengan terjadi. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu suma ila rohil marhuman yang juwairiyah binti Gersharashi suma ila rohil marhuman warasuli bike wafir suma rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim